hari ini kita akan ngobrolin ya sama Pak Kar sama Pak Dus tentang satu tema yang memang ini juga request Pak Kar, Pak Dus ya. Ini merupakan request dari fans Kardus ya. Terima kasih buat kalian yang sudah request. Jadi kalau kalian mau request bisa ya, langsung tulis saja di kolom komentar di bawah ini mau ngobrolin apa ya. Dan jangan lupa tentunya tetap bagikan, share, kemudian di like ya, ditonton, di subscribe ya untuk channel si Kardus ini biar kita nanti bisa ngobrol terus di sini ya. Oke, jadi permintaan fans Kardus kali ini obrolan kita terkait tentang Thiago Effect. Maksudnya efek dari seorang Thiago Pak ya. Iya. Saya berusaha keren tapi takutnya pada nggak ngerti gitu loh. Iya. Thiago yang dimaksudkan di sini adalah Thiago Alcantara ya. Bukan Thiago Silva Pak. Mungkin akan bisa kita bahas juga Pak. Itu juga berefek ya Pak. Yeah. Tapi lebih ke pertama adalah Thiago Alcantara dulu ya. Karena ini efeknya positif. Kalau Thiago Silva sejauh ini efeknya negatif Pak. Mungkin belum Pak ya. Belum. Memang dia efeknya positif Pak. Ke tim lawan. Enggak, positif Covid Pak. Positif Covid. Ya, Thiago kena kan Pak? Betul sih Pak. Ya. Thiago kena Pak. Sama Mane. Iya, sama Sadio Mane betul Pak. Ini memang Covid ini luar biasa berbahaya Pak ya. Jadi Pak, kita nggak mau bahas Covid Pak. Nggak bahas Covid. Ini saya mau bahas sedikit. Oh, nggak usah Pak. Oh, nggak usah ya. Tapi saya rasa tim-tim di liga-liga besar Eropa ya Pak ya, atau liga-liga manapun, ini tergantung dari seberapa banyak pemain mereka yang kena Covid. Benar nggak sih Pak? Kita bisa lihat tiap minggu ntar bisa berganti pemain yang absen segala macam, bisa mempengaruhi performa tim keseluruhan saya rasa ya. Oke, back to business ya, kembali ke Thiago Effect, Thiago Alcantara. Kenapa sih kita mau bahas ini ya? Tadi selain permintaan dari fans Kardus, tapi memang ini luar biasa Pak pemain yang satu ini Pak. Ya, pemain yang bisa dikatakan punya kelas tersendiri dan bahkan menurut banyak pendapat di luar sana termasuk dari Wayne Rooney Pak. Ya, Wayne Rooney itu menyatakan bahwa jika Liverpool waktu belum pindah ke Liverpool ya, jika Liverpool mendapatkan Thiago Silva, jika Liverpool mendapatkan Thiago Alcantara, ya itu ibaratnya udah nggak ada yang bisa stop Liverpool lagi Pak, terutama di Liga Inggris. Ya, katanya efeknya sampai sebesar itu, bahkan pembelian Manchester City kayak Chelsea atau apapun itu nggak pengaruh. Bahkan Jadon Sancho yang kadang dibeli MU itu bahkan walaupun dia mahal tapi dia nggak akan pengaruh terlalu besar. Ya, yang menariknya juga memang Thiago ini selain tadi katanya efeknya istilahnya melengkapi puzzle dari si Liverpool dari Jurgen Klopp ya. Ini juga didapat dengan harga yang murah ya. Nah, menurut Pak Kar sendiri gimana Pak Kar? Menurut Bapak mengenai perpindahan dari Thiago ini masuk ke Liverpool, seberapa besar efeknya sih Pak? Kalau efek saya rasa dari permainan mungkin akan cukup berpengaruh Pak ya. Karena yang kita tahu kan selama ini kan Liverpool mungkin mainnya lebih banyak style gegen pressing ya Pak ya. Itu Dortmund sih Pak. Oh itu Dortmund? Iya. Makanya diterapkan di Liverpool juga Pak sama Beda-beda sedikit lah. Iya kayak gitu ya. Tapi selama ini kan memang kalau kita lihat Jurgen Klopp itu pasang midfieldnya itu lebih ke tipe-tipe pekerja keras ya Pak ya. Betul. Kayak Henderson ya itu pekerja keras. Gigi. Ada Wijnaldum Pak ya. Iya. Sama ada siapa satu lagi? Biasanya Fabinho satu lagi. Fabinho. Nah betul. Jadi mereka lebih mengandalkan permainan kekuatannya tuh dari sayap Pak ya kalau Betul. saya lihat gitu. Nah ini kehadiran Thiago ini saya bisa memberi alternatif atau warna tersendiri di lini tengah Liverpool gitu. Iya. Memperkaya alur serangan ya. Intinya pasti positif Pak kalau saya bilang selama dia fit. Dia sudah positif Pak. Oh iya, Positif COVID. Bahas lagi udah udah nggak usah. Ya, buat maaf ya Thiago ya, saya nggak tahu. Iya. Ya mudah-mudahan nanti bisa fit Pak, bisa balik lagi gitu. Iya. Udah. Ya gitu. Oh, udah. Gitu Ya. dulu ya. Kalau Pak Dus sendiri melihat Thiago ini memang tadi kan kalau Pak Kar dia akan memberikan warna baru ya Pak ya. Memang kelebihan Thiago ini kan terutama dari passing ya. Di pertandingan pertama melawan yang dia diturunkan ya sebagai pemain pengganti, memecahkan rekor selama 45 menit mencetak 75 passing berhasil. Ya atau sekitar 90%, dan itu bahkan lebih banyak daripada pemain Chelsea lainnya. Memang pemain seperti ini yang lagi diperlukan saat oleh tim modern saat ini Pak, atau gimana Pak? Ya, setuju sekali Pak. Jadi
sekarang era zaman sekarang ini kalau kita lihat tradisi formasi Pak Ya. itu agak udah jauh berbeda Pak. Oke. Nomor satu itu kalau apalagi di Liga Inggris itu playmaker sudah tidak jarang dipakai Pak. Oh, pemain playmaker yang berteknik yang fantasista ya, Pak? Ya, Trequartista Ozil, ya? seperti Ozil, Coutinho itu nggak kepake Pak di Liga Inggris. Oke. Makanya sekarang itu dengan mereka rata-rata pakai double pivot Pak. Oke. Double pivot ini yang satunya lebih ke gelandang bertahan, yang satu lagi ini harus modelnya box to box, tapi dia harus punya killer pass Pak. Oke. Nah, tapi si box to box ini namanya juga box to box, jadi dia harus sering turun ke belakang Pak, jemput bola. Rajin ya. Nah, jadi bahasanya ini box to box zaman sekarang itu perpaduan antara AM penyerang lubang, AM tuh. attacking midfield Pak. Oh, saya pikir Ya, Lampu merah, Pak. posisi fantasista Oke. sama posisi defensive midfield Pak. Oke. Jadi perpaduan antara dua itu. Nah, kalau saya lihat di bursa pemain ini sekarang posisi yang pemain yang paling pas tuh memang Thiago. Oke. Yang lagi beredar yang kemarin bisa didapat Liverpool ya. Iya. Mungkin contoh lagi yang bagus tuh seperti Verratti Pak, Marco Verratti, PSG ya. PSG. Terus ada juga ya mungkin itu Siapa? siapa ya saya? Pemain mana? Sebenarnya saya punya contoh paling terbaik tuh kok Cazorla Pak. Oh, Cazorla. Cazorla itu kan dulunya playmaker Pak. Hmm. Itu waktu Arsenal ditarik ke belakang. Atau mungkin kayak si Ceballos sekarang tuh juga gitu. Jadi dia harus punya kreativitas, tapi dia juga nggak boleh lupa bertahan. Oke. Makanya di Arsenal Ozil tuh udah nggak pakai Pak. Bisa. Jadi double dua pivot untuk mendukung back sayap Pak. Nah itu formasi modern ya. Kalau saya lihat sih seperti itu. Kecenderungannya seperti makanya bisa dikatakan ini melengkapi Liverpool gitu Pak ya. Nah Liverpool sekarang double pivotnya selain Thiago siapa satu lagi? Biasanya Fabinho Pak. Fabinho. Ya Fabinho kan kreativitasnya tidak ada. Berarti dulu musim lalu sebelum Thiago dipasangnya Fabinho masih apa? Biasanya itu Fabinho, Henderson, kemudian Gini. Ya, itu semua tenaga kuda aja Pak, nggak ada kreativitas. Makanya dengan adanya Thiago ini kreasinya berjalan Pak nanti. Iya. Jadi memang ya kalau kita lihat ya dia banyak paling tidak di 45 menit di waktu lawan Chelsea Pak ya. Iya. Itu memang menentukan arah ya Pak ya. Jadi mungkin bola diterima dia mau ke kanan, ke kiri, atau direct ke depan, semua diatur dari dia yang menentukan tempo juga gitu Pak Ya ya. mungkin paling telak ini kali ya Pak, posisinya Xavi Hernandez Pak. Xavi ya, Ya udah ya. itu mungkin contoh paling telak. Jadi nggak kayak Pirlo juga terlalu elegan, tapi harus lebih ke Xavi Pak. Oke. Itu yang lagi perlu banget semua tim kalau saya lihat. Jadi itu memang istilahnya dia juga bisa bantu bertahan, Yes. penghubung sampai dari belakang ke tengah sampai ke depan, sampai bahkan dia mengatur sayap-sayapnya kiri kanan atau siapapun yang akan Betul. dipasing dikirimkan umpan-umpannya ya. Nah memang ini cuman bisa dapatkan Liverpool dengan harga yang murah banget bahkan Pak. Ya 30 ya. Sponsor ini 20 ya kalau nggak salah ya. Saya lupa ya. Itu- Tapi intinya beli Thiago Pak lebih murah daripada Liverpool menjual Ryan Brewster Pak. Iya itu Pak. Ryan Brewster aja dijual 23,5 juta pound kalau nggak salah. Luar biasa itu Pak. Ini good business banget ya dari Iya. Liverpool Pak ya. Ya selain berarti memang ini bisa dikatakan mungkin sepakat ya seperti yang Rumi bilang, mau si Chelsea datangkan beberapa pemain, Manchester City juga banyak mendatangkan pemain baru, pemain muda, masih mencari back yang sepadan gitu ya. Tapi Thiago ini melengkapi Liverpool gitu Pak ya. Ya. Kalau misalnya kita bicara saat ini selain Thiago, tadi Bapak udah sampaikan ya Verratti atau siapa ya? Ada lagi nggak Pak ya pemain-pemain yang mungkin setipe sama dia dan mungkin bisa bisa menonjol lah di musim ini? Siapa Pak yang ngomong Pak? Tadi Pak sudah pakar dulu deh. Oh ya udah saya tutup. Oke, kalau pemain yang mungkin kurang lebih perannya akan bisa seperti Thiago. Kalau dari jam terbang saya rasa belum ada yang bisa nyaingin Thiago Pak. Baik. Tapi kalau mungkin punya potensi, Ya. seharusnya dari MU itu Van de Beek Pak. Van de Beek? Iya. Wah menarik ini. Jadi karena dia secara memang ya dari visi operan mungkin dia nggak sebagus Thiago. Saya langsung bilang enggak ya. Iya. Bukannya bakal nanti mungkin itu. Susah sih, bakatnya beda. Ya. Tapi dari sisi bertahan, dari sisi ketenangan dia juga untuk main simple football sebutannya. Jadi nggak perlu nahan bola lama-lama, atur permainan,
mengatur oper cepat, permainannya berjalan. Saya rasa dia harusnya bisa sih jadi motor di posisi itu. Oke. Malah Pogba yang nggak bisa. Pogba ya Pak ya? Iya. Pogba lagi kayaknya Pogba menurun sekali ya? lagi loyo sekali kayaknya. Menurun sekali ya? Heeh. Kalau main WE itu lagi hijau ke bawah itu Pak? Nah, Bukan ya? biru Pak. Biru ya? Biru? Nah, Oh iya. Apa? Iya, Ya. jadi Pogba yang tadinya diharapkan seperti itu malah tidak bisa lah ya, terlalu flamboyan. Mungkin kita akan Bentar, Pak. Hah? Mungkin si Thiago ini efeknya bisa sampai sehebat Scholes nggak Pak, kalau menurut bapak-bapak? Scholes itu kan juga modelnya begitu Pak, jemput bola, killer pass Pak. Bapak sekarang yang bertanya ya, saya yang jawab ya. Iya, Oh. saya ingin tanya pendapat bapak-bapak. Coba Mr. Box gimana? Kalau menurut saya bisa Pak. Memang ya tadi bahkan banyak pengamat ya seperti Rooney sendiri juga bilang bahwa benar-benar inilah kepingan puzzle yang melengkapi Liverpool. Ini yang selama ini dicari Pak. Selama ini ya tadi kita udah bahas dari tadi lah ya bahwa selama ini gelandang Liverpool untuk rebut bola bagi ke sayap. Makanya yang dari di musim lalu yang raja asisnya di Liverpool itu adalah Trent Alexander-Arnold dan juga Andy Robertson dari sayap Pak. Tengahnya nggak ada Pak. Ya, tapi mungkin kalau ini akan menjadi satu benar-benar warna yang berbeda ya. Kita harapkan kita bisa melihat performa yang baik lah ya dari Thiago ya Pak ya. Oke ya. Oh, satu lagi Pak, Ya. kita harus bahas Everton sedikit ini Pak. Oh iya benar. Ya, itu menurut ini saya yang nanya jadinya Pak ya. Ya nggak apa-apa lah. Udah Pak. Itu selain faktor jadi dari James Pak, Hmm. apalagi sih Pak Everton kok bisa sedahsyat itu Pak? Calvert-Lewin itu pemain mana Pak? Inggris Pak. Ya, kok dia bisa udah 2 kali hat-trick loh Pak? Kalau menurut saya ini juga merupakan dari racikan tangan dingin Carlo Ancelotti Pak. Don Carlo Pak ya. Don Carlo. Nah. Dan dia dengan jeli melihat bahwa memang kelemahan Everton dari dulu tuh di Liga Tengah sebenarnya. Dia mendatangkan sekarang dia mendatangkan Alan, terus mendatangkan James, Sama Dokore Pak. Ya, Dokore ya. Iya. Dokore ya itu dari Liga Prancis ya kalau nggak salah ya. Nah, Pak, berarti ini sedikit mematahkan teori saya tadi Pak. Apa tuh? James itu kan playmaker Pak, tapi kok bisa jalan Pak? Dimaininnya di sayap atau memang playmaker? James? Nah kayaknya justru kalau Everton itu yang lebih jaga ritme di tengah ke belakang itu Alan Pak. Alan ya? Iya. Jadi James lebih banyak ditaruh penyerangan sebenarnya Pak. Betul. Di sayap berarti dia. Agak berbeda dari Thiago ya. Jadi Iya. ya lebih nggak terlalu seperti playmaker pada umumnya. Betul. Nggak seperti zaman dulu itu mungkin siapa ya, Totti gitu Ya, Pak. ya. Posisi itu yang menurut saya udah hilang Pak. Ya mungkin udah berganti ya eranya zamannya udah nggak diperlukan. Udah tidak terlalu diperlukan di era modern seperti ini. Mungkin nanti sekarang kalau memang- misalkan Everton mainnya bagus terus kita bahas bikin kontennya juga Pak. Ya kita lihat lah nanti lah. Saya rasa enggak Pak. Everton paling sampai sebelum Christmas aja Pak. Oke, Oke. itu prediksinya ya. Kita lihat aja ya. Iya. Tapi ya ini kita lagi lihat memang kalau khususnya Liga Inggris. Pak nyetrum Pak. Oh, sorry. Hati-hati Pak. Bulu Bapak agak ini soal. Oh iya, Oh iya. panjang soalnya Ya. bulu saya. Iya. Banyak juga yang panjang yang lain Pak. Pak. Pikiran saya Pak. Ya. Ya, jadi kalau kita lihat ya Liga Inggris kita nantikan saja masih ada Leicester juga, ada Everton. Dan kita juga lihat nanti apakah Thiago efek seberapa sih efeknya ini di Liverpool nanti ya. Siapa tahu benar-benar bisa menciptakan suatu dimensi yang berbeda. Oke. Pak, titip dikit Pak. Hah? Dari 3 tim promosi menurut Bapak yang bertahan siapa Pak? Atau Apa aja ya di promosi Pak? Leeds. Hah? Terus siapa lagi? Pak Pin? Apa tuh ya? Pakar siapa Pakar? Oh apa? Fulham ya? Fulham memang ada? Tidak ada kayaknya. Ada Pak, ada. Ada ya? Satu lagi WBA bukan sih? WBA ya? Atau Brighton enggak ya? Brighton enggak. Ya, ya. Ya saya lupa Pak. Ya udahlah. Ah. Pentingnya apa Pak dibahas Pak? Ya, saya pengen tahu aja. Oh enggak. Oh, iya. Saya rasa Leeds bisa jadi media darling lah ya. Ya, ya, media Yang darling. diangkat-angkat juga apalagi Marcelo Bielsa. Setuju. Iya. Ya, oke lah sudah dulu kali Pak ya. Ya. Ini makin mengarah kemana-mana ntar channel Betul. kita makin gak jelas Pak ya. Betul, betul. Obrolan kita makin kemana-mana nanti. Betul. Lagian tadi udah hampir salah sebut kok Pak. Ya, ya, ya. Nah. Nanti saya edit Pak. Tolong. Ya oke baiklah itu dia fans kardus obrolan kita hari ini. Tetap tungguin episode-episode kita berikutnya ya. Dan sampai ketemu lagi. Salam kardus. Kepala lu berapa kiri? Terus. Oke. Bentar. 3, 2, tangan di meja semua. Yang kedua ya. 3, 2,